kita mulai acaranya, kita pantun dulu kali ya Kak? Betul tuh Kak Lin. Dibantu cakepnya ya adik-adik? Belum. Oke. Beli kopi di pagi hari. Ditemani kue manis. Kami Klinik Anti Korupsi FHUSU hadir di sini. Siap berbagi ilmu dengan penuh energi. Dalam kata berkata, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Catherine Auren bersama dengan rekan saya, Lydia Carolina, yang akan memandu jalannya acara penyuluhan hukum kita pada pagi hari ini. puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di acara penyuluhan hukum Klinik Anti Korupsi Fakultas Hukum UNSU pada hari ini yang membawa topik mendorong generasi Z menjadi aktor pemutus rantai politik uang. Oke, sebelumnya saya akan membacakan isi kegiatan penyuluhan hukum kita pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan yang dilakukan oleh MC, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan yang keempat kata sambutan perwakilan dari SMA Metodis Antioquia. Selanjutnya, yang kelima adalah kata sambutan dari perwakilan Klinik Anti Korupsi FHUSU. Yang keenam pemaparan materi. Yang ketujuh sesi tanya jawab. Yang kesembilan kata penutup dari perwakilan Klinik Anti Korupsi FHUSU. Dan yang terakhir doa penutup serta sesi dokumentasi. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Saudara Paskalis. Saudara Paskalis, kami persilakan. Baik, Bapak Guru, kawan-kawan serta adik-adik semuanya. Sebelum kita memulai acara ini, baiklah kita memulai dengan terlebih dahulu kita berdoa. Doakan saya pimpin. Mari kita bersatu dalam doa. Baik, selanjutnya sebagai warga negara Indonesia, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Saudari Ella. Kepada para hadirin sekalian dipersilakan untuk berdiri. Silakan duduk kembali. Acara selanjutnya, marilah kita dengarkan kata sambutan dari perwakilan SMA Metodis Antioquia kepada Bapak Darius Sigaligi. Kami persilakan. Oke, baik. Selamat datang untuk tim Klinik Anti Korupsi ya dari Fakultas Hukum UNSU ya. Ya, terima kasih kehadirannya. Semoga kehadirannya nanti ini bisa mencerahkan untuk anak-anak didik kami, khususnya generasi Gen Z ini, supaya mereka punya integritas lah. Ya, ketika menjelang pemilu, ini menjelang pemilu ya, sudah ada yang menentukan pilihannya? Atau sudah dapat? Sudah dapat? Kalau sudah dapat bahaya. Ini benar ini berarti kan? Ya, jadi kita akan dengarkan kira-kira apalah metode, apalah kunci supaya kita bebas dari yang disebut dengan suap. Apakah itu nanti dalam pemilu atau juga mungkin dalam urusan-urusan penting, urusan-urusan yang akan kamu urus. Ya, termasuk juga katanya pengurusan EKTP itu gratis, tetapi ternyata banyak yang kita dengar berita bayar 800, sudah bayar 800 belum jelas beritanya, misalnya 500 ada. Jadi kita berharap untuk generasi yang ada sekarang ini harus punya integritas. Ketika kamu nanti menjadi orang-orang besar, itu akan bermanfaat bagimu. Itu harapan kita. Jadi sekali lagi kami harap untuk anak didik kami khususnya kelas 12 ini bisalah memberi waktu, memberi diri untuk mendengarkan dengan baik, dengan tertib. Tahan dulu selera untuk bercanda, untuk berbisik. Kalau tidak dipandu atau tidak diminta untuk bersuara, ya diamlah, dengar dengan baik. Ya, kita diberikan 2 telinga. Tujuannya untuk apa? Dibanding mulut satu. Jadi lebih baik kita banyak mendengar. Jadi Bapak berharap berikan sikap yang terbaik. Itu saja dari Bapak. Kami sekali lagi terima kasih kehadirannya.
Mudah-mudahan ini berguna bagi kami. Demikian. Baik, terima kasih atas kata sambutan yang telah diberikan kepada Bapak Singalini. Selanjutnya mari kita dengarkan kata sambutan dari perwakilan Klinik Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara kepada Saudara Gria Nugra Sembiring, dipersilahkan. Selamat pagi para Bapak Guru dan adik-adik sekalian. Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja. Oke, terima kasih sebelumnya. Kami dari Klinik Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada SMA Metodis Antioquia yang telah memberi ruang dan waktu sehingga kami bisa melakukan penyuluhan sosialisasi terkait anti korupsi. Dalam hal ini tajuk-nya yaitu mendorong generasi Z menjadi aktor pemutus rantai politik uang. Baik adik-adik, jadi di Fakultas Hukum itu mempunyai beberapa klinik. Jadi di sini kami merupakan klinik anti korupsi. Di Fakultas Hukum khusus juga ada beberapa klinik lainnya. Misalnya ada klinik perlindungan perempuan dan anak, ada klinik hukum pidana, ada klinik hukum perdata. Jadi fokus dalam klinik anti korupsi ini sebenarnya memang pada awal pembentukannya adalah memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada adik-adik SMA agar semakin tercerahkan, agar meningkatkan kapasitas adik-adik terkait seberapa penting sih kita generasi muda, terkhususnya adik-adik di sini sebagai generasi Z untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Sehingga nanti ketika beranjak dari SMA sampai ke kuliah atau nanti ke pekerjaan nantinya, semangat anti korupsi itu bisa diimplementasikan, bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Karena korupsi itu memang seperti kata Bapak tadi itu menjalar dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi memang selain daripada adanya hukum yang mengatur, memang ada perlu yang namanya budaya anti korupsi. Budaya anti korupsi itu kita tanamkan melalui diri kita masing-masing. Semoga harapannya melalui klinik anti korupsi ini, karena pun sebentar lagi kita di sini akan melaksanakan kontestasi yang namanya pilkada, memilih gubernur, bupati dan wali kota. Semoga apa yang kami sampaikan nantinya bermanfaat kepada adik-adik yang nantinya bisa saya sebutkan di sini sebagai pemilih pemula nantinya di tanggal 27 November. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Rey atas kata sambutan yang diberikan. Acara selanjutnya kami selaku panitia ingin menyerahkan penghargaan berupa sertifikat kepada pihak sekolah SMA Metodis Antioquia atas persediaannya menyediakan tempat dan juga siswa dan siswinya untuk berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan hukum kami. Oleh karena itu, kepada pihak sekolah Pak Darwin Sidalingging dan kepada Saudara Grey dipersilakan untuk maju ke depan. Baik, acara selanjutnya adalah yang tunggu-tunggu nih, di mana kita akan memasuki penyampaian materi terkait politik uang yang akan dibawakan oleh para pemateri kita. Ada siapa aja sih kali? Ada Bang Rey, ada Bang Rizky, ada Bang Irga, ada Bang Paskalis, ada Kak Yohana dan Kak Elaine. Baik, selanjutnya kepada para pemateri dipersilakan untuk memaparkan materinya. Oke, pagi adik-adik. Gimana kabarnya, sehat? Nanti semangat ya adik-adik untuk mengikuti sosialisasi hari ini. Nanti adik-adik yang aktif pasti bakal dapat hadiah. Makanya aktif perhatikan apa yang kami sampaikan gitu adik-adik ya. Oke, sebelumnya di sini siapa yang udah berumur 17 tahun? Coba angkat tangan. 17 tahun, angkat tangan. Oke. Oke, turun tangannya nih adik. Oke. Sebelumnya pada bulan Februari ada yang 18? Oh iya. 17 ke atas, angkat tangan. Oke. Kemarin di bulan Februari, siapa di sini udah milih kemarin di pemilu, milih presiden? Coba angkat tangan yang udah milih presiden. Oke. Turun tangannya. Oke. Yang akan memilih di pilkada, coba angkat tangannya. Yang akan memilih di bulan 11 nantinya. Oke, turun tangannya adik-adik. Oke, di sini berarti nanti adik-adik yang udah berumur 17 tahun itu nantinya akan bisa memilih di perhelatan pilkada, yang dimana nantinya adik-adik akan memilih gubernur, bupati, dan atau wali kota nantinya. Jadi
sebagian di sini akan memilih dan menurut kami masih relevan kami untuk memberi materi ini gitu. Jadi kita masuk ke pendahuluan adik-adik. Oke, jadi kalau kita belajar PPKN mungkin adik-adik belajar sejarah. Jadi Indonesia ini merupakan negara demokrasi. Apa artinya negara demokrasi? Negara demokrasi artinya secara sederhana artinya bahwasanya rakyat yang memiliki kedaulatan di negara tersebut. Sehingga kedaulatan di negara ini harus ditentukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, salah satu bentuk partisipasi dari demokrasi adalah dengan adanya pemilihan umum. Namun adik-adik, perlu kita ketahui juga, dalam praktiknya memang sering sekali terjadi pelanggaran dalam konteks pemilu. Di sini siapa yang pernah terkena serangan fajar? Coba katakan. Yang pernah dapat uang pas pemilu, atau yang pernah nengok, yang pernah lihat pas pilkada, pas pemilu. Oke, itu dalam bentuk apa? Uang atau gimana? Uang. Oke. Jadi memang rata-rata serangan fajar itu ada dalam bentuk uang. Memang ada juga yang memang dalam bentuk materi gitu. Jadi memang pelanggaran inilah yang sebenarnya mengganggu demokrasi kita, mengganggu konteks kedaulatan rakyat, di mana seharusnya kita mengharapkan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, kan gitu, luber dan jurdil. Namun karena ada pelanggaran, maka demokrasi, maka pemilu itu menjadi sakit atau menjadi tidak sehat. Dan pun nantinya pada tanggal 27 November nanti kita akan melaksanakan kontestasi yang namanya pilkada, yaitu pemilihan kepala daerah. Dan di sini adik-adik semuanya akan berpartisipasi sebagai pemilih yang memang sebelumnya sudah memilih di bulan Februari dalam konteks kemarin presiden, DPR, DPRD. Tapi ada juga di sini aku yakin nanti di tanggal 27 akan menjadi pemilih pemula, yaitu pemilih yang pertama kali datang ke TPS untuk memilih. Dan gak main-main ada gadget di Indonesia itu memiliki data yang cukup besar. Kita itu banyak loh. Kita itu sebanyak 22,8% pemilih di Indonesia. Belum lagi kita gabungkan ke generasi milenial. Jadi apa pentingnya ini adik-adik supaya apa? Karena setiap suara adik-adik nantinya di pilkada itu akan menentukan ke arah mana sebenarnya provinsi Sumatera ini, Sumatera Utara ini. Karena apa adik-adik, di Indonesia ini satu suara anak SMA dengan satu suara seorang profesor itu sama nilainya. Jadi jangan pernah anggap satu suara kalian itu menjadi tidak berharga. Jadinya satu suara kalian nantinya akan menentukan ke arah mana nantinya Sumatera Utara ataupun nanti di daerah adik masing-masing, ataupun di kabupaten ataupun di kota. Oke, sehingga perlu membangun kesadaran politik adik di sini biar nantinya jangan sampai buta politik. Oke, next. Oke, jadi sebenarnya apa sih politik uang dan apa dasar hukum yang mengatur politik uang dalam hal ini, yaitu pilkada. Jadi politik uang berasal dari bahasa Inggris, yaitu money dan politik. Money artinya uang, politik artinya politik. Kalau kita gabungkan artinya politik uang. Memang adik-adik, di dalam hukum kita, dalam peraturan perundang-undangan kita, belum ada yang menjelaskan secara tegas apa itu politik uang. Tetapi apabila kita mengacu pada pendapat dari salah satu pakar hukum tata negara, yaitu Hamdan Zulfa. Jadi Hamdan Zulfa ini merupakan mantan hakim Mahkamah Konstitusi. Menurutnya politik uang adalah upaya mempengaruhi perilaku pemilih agar memilih calon tertentu atau dengan imbalan materi, baik itu uang ataupun barang tertentu. Jadi adik-adik, kalau nanti ada orang nih datang, pilih aku, tapi dia nanti ngasih uang limpul 100, itu sudah masuk ke dalam politik uang. Dan ini adik-adik, jangan anggap politik uang ini hanya sekedar transaksi gitu. Tapi ini sebenarnya akan mengacaukan kepemiluan kita. Dan ini bisa dipidana. Kalaupun nanti adik-adik memberi, kalau gitu itu di sini jadi relawan, jadi tim ses, tapi
adik-adik sebagai penerima dari politik uang, adik-adik pun bisa dipidana gitu. Mari kita lihat. Dalam pasal 73 Undang-Undang 10 2016, jadi Undang-Undang 10 2016 ini merupakan undang-undang yang mengatur tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota atau pemilihan kepala daerah. Jadi di sini jelaskan bahwasanya ada larangan politik uang. Jadi bagi calon, misalnya bagi calon bakal calon yang mendaftarkan dirinya sebagai calon dengan politik uang, itu bisa nanti dibatalkan pencalonannya. Dan ada juga nih sanksi pidana politik uang. Coba sama-sama kita memperhatikan adik-adik. Jadi di sini setiap orang. Jadi setiap orang di sini artinya semua, saya dan kita semua mencakup hal ini semua. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan, memberikan uang, materi lainnya sebagai imbalan kepada WNI, baik secara langsung ataupun dia langsung mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan. Artinya apa? Kalau nanti menjadi penerima politik uang atau pemberi politik uang, itu bisa dipidana. Dan paling singkat, paling rendah itu 36 bulan. 36 bulan itu berapa tahun? 3 tahun. Dan paling lama 72 bulan. Dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Gimana? Ngeri nggak? Adik-adik cuma dapat 50.000, dapat 100.000, tapi dendanya berapa? Coba baca, 200 juta sampai 1 miliar rupiah. Jadi jangan sampai adik-adik nanti menggunakan politik uang, di samping mengganggu pemilu kita, di samping itu juga dampaknya juga serius kepada adik-adik, karena nanti adik-adik bisa dipidana penjara dan juga pidana denda seperti yang di atas ini. Mungkin itu dari saya adik-adik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Rizky. Pada Bang Rizky dipersilakan. Ya, terima kasih. Materi selanjutnya ialah mengenai demokrasi dan juga politik uang. Jadi ada dua hal yang akan dijelaskan, demokrasi dan juga politik uang. Aku juga mau mengukur dulu ataupun bagaimana pandangan teman-teman terkait apa itu sih yang dinamakan demokrasi. Ada yang mau jadi volunteer untuk menjawab apa itu demokrasi? Berpendapat? Ayo. Apakah ada? Ada hadiahnya teman-teman? Jadi perkenalkan, nama saya Valen dari kelas 12B. Jadi jawaban saya itu, demokrasi itu adalah sesuatu kebebasan berpendapat bagi setiap masyarakat, sama seperti yang dikatakan abang tadi tentang dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Ya. Oke, tepuk tangan untuk Valen. Oke, jadi demokrasi adalah suatu situasi di mana rakyat itu ditinggikan. Kita semua setara, adik-adik, aku, bapak guru, semuanya dihitung hanya dengan satu suara. Kita semua setara. Baik apapun itu profesi kita, baik kita pelajar ataupun kita guru atau mahasiswa, semua setara. Itulah yang dinamakan dalam demokrasi, di mana sistem ini ingin menyetarakan kita. Nah, dalam demokrasi rakyat itu tinggi karena kitalah yang memberikan kewenangan ataupun kekuatan kepada calon pemimpin. Di mana kalau dalam pilkada ada beberapa calon pemimpin, yakni calon kepala daerah kita sebutnya. Ada beberapa wilayah seperti provinsi, kabupaten, ataupun kota yang dipimpin oleh seorang pemimpin, seperti provinsi dipimpin oleh gubernur, kota dipimpin oleh wali kota, dan kabupaten dipimpin oleh seorang bupati. Nah, dalam hal ini kita memberikan
kewenangan ataupun suara kita kepada calon pemimpin tersebut. Oleh karena itu, sebenarnya dalam sistem demokrasi, letak kita itu lebih tinggi daripada gubernur, wali kota, ataupun bupati. Siapa presiden terpilih kita sekarang? Iya, dalam sistem demokrasi, kita yang memberikan kewenangan kepada Bapak Prabowo. Sehingga sebenarnya adalah argumen yang benar di saat kita memposisikan diri kita, saya ataupun kita lebih tinggi daripada Pak Prabowo. Karena begitulah esensinya dalam sistem berdemokrasi. Kitalah yang memberikan mandat. Jadi calon pemimpin ataupun kepala daerah itu hanya menjalankan mandat dari hal tersebut. Itulah esensi dari demokrasi. Ibarat demokrasi itu adalah sebuah bangunan. Nah, bangunan tersebut terdiri dari pilar-pilar. Pilar utama dari demokrasi itu ialah pikiran. Oleh karena itu, dalam menjalankan kehidupan berdemokrasi diperlukan pikiran-pikiran yang sehat. Apa itu pikiran-pikiran yang sehat? Pikiran-pikiran yang tidak tercemar oleh politik uang, salah satunya korupsi dan juga hal-hal lainnya. Baik, ada beberapa jenis dalam demokrasi, yakni demokrasi langsung maupun demokrasi tidak langsung. Saya berikan contoh apa itu demokrasi langsung. Jadi pengambilan kebijakan yang langsung kita peroleh secara musyawarah. Contoh, kita istirahat kira-kira jam 2, kita ambil voting nih di sini. Nah, di saat kita menghasilkan kesimpulan ataupun keputusan bahwasannya kita istirahat jam 2, itu dinamakan demokrasi langsung. Sedangkan ada juga namanya demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung inilah yang kita laksanakan selama pemilu ataupun pilkada. Kita memberikan kewenangan kepada seseorang, yakni gubernur, wali kota ataupun bupati untuk menghasilkan keputusan. Nah, jadi kita memberikan kekuatan ataupun kewenangan bagi dia untuk menghasilkan keputusan. Jadi itulah konsep tidak langsungnya. Jadi demokrasi yang kita laksanakan di Indonesia demokrasi langsung atau tidak langsung? Oke, benar. Selanjutnya adalah ciri-ciri demokrasi. Mungkin salah satu ciri utamanya yakni adalah adanya pemilihan calon pemimpin tadi. Nah, jadi adanya pemilu itu adalah prasyarat dari demokrasi. Ketika negara kita mengakui sebagai negara demokrasi, maka harus ada yang namanya pemilihan umum tersebut. Nah, oleh karena itu, pelaksanaan pemilu adalah salah satu ciri yang menandakan negara kita adalah negara demokrasi. Akan tetapi, dalam negara demokrasi ataupun dalam kontestasi pemilihan umum, tidak semuanya bersih. Oleh karena itu, penyuluhan hukum ini ada. Karena ada beberapa gejala yang kita sebut sebagai penyakit yang dinamakan politik uang, ya, seperti dijelaskan oleh Bang Gre tadi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasannya demokrasi itu diperlukan pikiran yang sehat. Dikarenakan pikiran adalah pilar utama dalam demokrasi tersebut. Tapi kadang ada suatu hal yang membuat pikiran itu menjadi tidak sehat ataupun yang kita sebut sebagai penyakit, yakni politik uang. Mengapa politik uang itu bisa terjadi? Alasan utamanya tidak bisa dielakkan karena masih adanya ketimpangan sosial, masih adanya disparitas antara orang miskin dan juga orang yang memiliki kecukupan. Ibarat sebuah piramida ataupun segitiga. Beginilah situasi perekonomian di Indonesia. Semakin tinggi segitiga itu semakin kecil, ya, semakin mengerucut. Nah, ibarat hal itu, begitulah ketimpangan yang ada. Makin tinggi, makin sedikitlah orang kaya. Sedangkan yang menduduki posisi bawah itu, itulah golongan yang relatif banyak. Nah, seorang orang yang maju dalam pilkada itu, ini kan kita bahas politik uang, kita bahas politik juga. Tidak semuanya orang yang memiliki materi, contohnya uang. Padahal dalam kontestasi itu orang perlu ongkos, yakni materi tersebut. Nah, jadi orang-orang yang tidak memiliki ini, mereka akan cenderung mendekati orang-orang yang berada di struktur atas tadi. Nah, di saat mereka mendekati, disinilah terjadi transaksi politik yang dinamakan transaksi politik. Jadi orang-orang dari yang kelas atas tadi
dalam melakukan transaksi tersebut menitipkan sesuatu kepentingan. Nanti kalau udah terpilih, tolong jalankan proyek aku ya. Nanti kalau udah terpilih, permudah usaha aku ya. Contoh hal mudahnya, di dalam sekolah ini pasti ada yang namanya pemilihan OSIS ya. Oke. Siapa nama ketua OSISnya? Oke, kita ucap aja namanya Budi. Oke, aku lebih suka nama Budi. Oke, udah terpilih kan? Oke, si Jogreho ini mau maju jadi ketua OSIS, tapi dia gak punya temen yang banyak gitu untuk memperoleh suara agar bisa memenangkan kontestasi OSIS tersebut. Jadi dia mendekat ke orang yang namanya Budi, karena Budi ini orang yang terkenal di sekolah. Nah, inilah yang kita sebut si elit politik tadi, yang orang yang ada di atas tadi. Nah, tapi si Budi ini minta, nanti kalau dirimu udah jadi ketua OSIS, aku boleh ngelakuin ini ya. Nah, jadi dan dia juga minta duit ke si Jogreho tadi, biar lancar gitu usahanya dalam maju menjadi ketua OSIS. Nah, disitulah transaksi politik terjadi. Jadi di saat itu terjadi, itulah yang kita sebut sebagai penyakit dalam demokrasi. Inilah yang merusak demokrasi tadi. Padahal demokrasi itu tujuannya mulia. Dia ingin menyetarakan kita semua dengan satu suara, satu orang. Tapi dengan adanya penyakit seperti politik uang itu, pada hasilnya ya dampaknya demokrasi itu menjadi tidak sehat. Dan calon pemimpin kita itu ditentukan dari proses yang tidak sehat itu. Dan selanjutnya ialah upaya untuk mengatasi politik uang itu sendiri, tentunya yang paling utama integritas. Kita masih sekolah aja, masa kita udah ikut-ikutan sama hal begitu. Bagaimana lagi kita di masa depan gitu. Jadi perlu ada namanya pendidikan politik. Kita harus sadar, kita harus punya cara yang berpikir yang besar. Suara kita seperti yang dibilang Bang Gri tadi, bahwasannya suara kita menentukan bagaimana kota ataupun provinsi kita, kota Medan ataupun provinsi Sumatera Utara selama 5 tahun ke depan. Apakah setara uang yang kita terima 50.000, 100.000 terhadap nasib berapa orang di Medan ya, jutaan ataupun ribuan orang yang ada di kota Medan ini untuk beberapa tahun ke depan. Jadi konsep demokrasi yang memuliakan kita, yang menyetarakan kita, haruslah kita jaga teman-teman, dengan cara menumbuhkan integritas dalam diri kita. Jangan hanya memikirkan diri kita ataupun beberapa orang, tapi pikirkanlah dengan skup yang lebih besar, yakni masa depan 5 tahun kita ke depan yang akan dipimpin oleh orang-orang yang menggunakan proses politik yang membuat penyakit dalam sistem demokrasi itu sendiri. Untuk lebih lanjutnya mengenai dampak politik uang itu akan dijelaskan oleh teman saya, Bang Irga. Terima kasih Bang Rizky. Ya, mungkin abang di sini ada buat 4 dampak nih dari politik uang nih. Adik-adik ada yang tahu nggak dari 4 yang abang buat ini apa sih sebenarnya dampak dari politik uang ini? Ayo, yang angkat tangan nanti dapat hadiah. Ayo, karena ini abang buat secara umum, karena abang ngambilnya dari undang-undang dan juga ketentuan umum di masyarakat. Nah, mungkin adik-adik ada nggak tahu apa dampak dari politik uang ini sendiri? Ada nggak? Oke, mungkin dia masih malu-malu ya, karena untuk politik mungkin. Ya, sedapatnya bagaimana dampak politik ini bagi jadi menurut saya dampak politik yang pertama kan mempengaruhi keadaan yang punya otomatis ketika seseorang melakukan suap, kita sebagai yang warga itu pasti pemerintahannya buruk karena dia sudah mempengaruhi kita, dan otomatis keadilan di Indonesia ini bakal tercemar. Itu
Yang ketiga itu menciptakan ketimpangan sosial. Tadi sesuai dengan yang dibilang sama materi yang kedua itu, yang rakyat yang paling atas itu yang kerucut tadi, itu kan yang menempati di atas itu kan orang kaya ya. Yang di bawah itu kan orang yang standar, apa namanya ya, miskin. Dan menempat yang paling banyak posisinya. Oke? Dan yang keempat itu menimbulkan korupsi otomatis. Sesuai dengan data yang kita dapat baru-baru ini bahwasannya di Indonesia itu mengalami peningkatan korupsi. Jadi mungkin itu menurut pengalaman saya mengenai dampak politik uang. Terima kasih. Baik, siapa namanya? Clarissa, Bang. Oke, Clarissa, bantu abang jelasin ini ya. Jadi yang pertama itu abang jelasin aja ya. Apa tuh artinya mempengaruhi keadilan dan kepercayaan publik? Kita ambil aja konteksnya karena mungkin dekat di tanggal 27 November kita ada pilkada pemilihan kepala daerah. Nah, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, dikatakan bahwa setiap calon dan bakal calon itu tidak boleh melakukan yang namanya politik uang atau lebih dikenal sebagai money politik. Nah, dalam keadilan yang dimaksud dalam hal ini yaitu setiap orang maupun setiap masyarakat yang diberi dengan politik uang pastinya hanya dihargai dengan segelintir uang maupun satu jenis barang gitu. Ibarat kalau adik-adik mengikuti kontestasi politik pemilu, yaitu adanya bansos, adanya pemberian uang 100, 200 ataupun lebih dari itu. Nah, disitulah letak keadilan ini. Mungkin kalian adik-adik ini memahami di mana sih letak keadilan dan ketidakadilannya, Bang? Nah, ketidakadilannya ketika suara kalian hanya diberi dengan harga 200.000 dan mereka bisa mendapatkan lebih dari hal yang diberikan kepada kalian gitu. Kenapa suara kalian hanya diberi 200.000? Mereka percaya bahwa dengan mereka membeli suara kalian, mereka bisa duduk di puncak pimpinan tertinggi untuk memerintah kalian. Jadi apa yang dijelaskan Bang Ray tadi tidak terjadi lagi, yaitu kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Kita lihat sekarang negara kita bahwa negara ini hanya dipimpin oleh segelintir pimpinan dan juga pengusaha, bukan dipimpin oleh kedaulatan rakyat. Nah, kenapa kepercayaan publik ini terbit dalam hal ini? Kepercayaan publik ini pastinya pertama, kalau kalian mungkin nanti memilih, pastinya kalian ada memilih salah satu orang. Pastinya kalian mikirnya siapa yang paling banyak duitnya. Pasti mikirnya seperti itu. Mungkin kita akan jauhkan hal itu, adik-adik. Kenapa abang-abang dari Fakultas Hukum, abang dan kakak ini hadir di sini untuk menjelaskan apa sih dampak money politik ini, politik uang. Nah, di sini kami ingin bahwa ini dimasuki dengan dampak yang kedua, yaitu pastinya adik-adik ini juga tahu bagaimana cara memilih pemimpin yang baik. Kalian mau nggak suaranya hanya dihargai 200.000, sedangkan mereka bisa duduk di hotel mewah, keluar negeri, jalan-jalan di biaya negara dengan biaya sampai puluhan juta gitu. Sedangkan kalian hanya duduk di rumah, dibayar suara kalian hanya 200.000 gitu. Jadi lucu artiannya kenapa suara kita hanya boleh dihargai 200.000. Jadi kedaulatan itu berada di tangan kita. Contohnya sebagai kita dan adik-adik ini sebagai Gen Z gitu. Jadi pastinya setiap money politik atau politik uang ini ya pastinya mempengaruhi kinerja mereka di pemerintahan. Setiap mereka melakukan kampanye dan kontestasi politik, mereka pastinya ingin mengembalikan dana-dana kampanye mereka. Bisa sampai miliaran, bisa sampai triliunan. Jadi mereka bekerja di pemerintahan itu bukan hanya untuk mementingkan kepentingan masyarakat atau kepentingan rakyat, melainkan mereka juga ingin mengembalikan dana-dana kampanye ataupun dana-dana yang mereka keluarkan selama melakukan kontestasi politik. Nah, yang ketiga itu adanya menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi. Nah, seperti yang dijelaskan sama Bang Rizky dan Bang Dwi tadi, adanya piramida kerucut ini menyebabkan adanya ketimpangan sosial. Kalian tahu nggak kalau ada istilah yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya? Nah, kenapa seperti itu? Jadi
setiap kebijakan atau peraturan-peraturan yang dijelaskan oleh pemerintah, yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, itu hanya menguntungkan sekelompok orang. Jadi contohnya, kalian ada nggak dikasih bantuan gitu untuk biaya pendidikan kalian dimurahkan ataupun pendidikan kalian itu dibebaskan biaya, sedangkan pengusaha-pengusaha itu dibebaskan untuk hak pajak mereka, hak pakai tanah mereka, sedangkan kita sebagai masyarakat, sebagai penduduk asli Indonesia hanya diberi keluasaan sebagai mana hanya diterapkan dalam demokrasi kita. Kita hanya bebas berpendapat, yang itu pun kadang pasti dibungkam gitu, pasti dikriminalisasi. Jadi itulah kenapa menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi. Jadi adanya orang kaya semakin kaya, yang kita yang menengah ke bawah semakin ke bawah gitu. Jadi untuk yang dampak yang keempat pastinya ya inilah inti terakhirnya, yaitu korupsi dan kriminalitas. Ya pastinya setiap pimpinan yang melakukan kontestasi politik dengan politik uang pasti ingin mengembalikan dana kampanye. Ya dari mana? Dari uang pajak kita. Pastinya dari uang pajak kita. Walaupun mungkin kita mikirnya ya kita bayar pajak kan cuma sedikit Bang. Kita bayar pajak cuma jutaan Bang. Sedangkan mereka miliaran Bang. Jadi ya kita lihat seberapa banyak masyarakat Indonesia yang sampai 270 juta lebih membayar pajak 1 juta gitu. Pastinya mereka juga sanggup untuk mengambil uang kita dengan sebanyak itu. Mungkin kalian berpikir, Bang, marah nih adanya korupsi di Indonesia. Kemana sih lembaga-lembaga pemerintahannya? Kemana sih lembaga-lembaga penegak hukumnya? Ya pasti, ya seperti yang Bang bilang tadi, bahwa mereka yang ada di pimpinan pucuk tertinggi menciptakan suatu kelompok-kelompok tertentu untuk melegalkan apa itu korupsi. Jadi jangan kita, mungkin kalian pasti ada media sosial kan, tahu kan apa arti apa yang digaungkan oleh si Bambang Pacul tentang undang-undang perampasan aset. Nah, kenapa perampasan aset ini nggak disahkan sampai sekarang? Mungkin kalian mikirnya ada nih di TikTok kan, mahasiswa ini dibayar untuk demo-demo, sedangkan mungkin kalian berpikirnya seperti itu. Ada satu dari kelompok orang abang ini didukung oleh PDIP nih, contohnya. Jadi orang abang ini didukung PDIP, jadi orang abang ini demo karena tidak sesuai tidak setuju dengan kebijakannya Jokowi gitu. Jadi kayak seperti yang kami lakukan kemarin kan, jadi kami melakukan yang adanya demonstrasi itu pasti adanya riset, Dan kenapa undang-undang perampasan aset mengenai korupsi ini nggak dijalankan? Ya karena mereka belum mau mengesahkan itu, karena pihak-pihak mereka masih terlibat dalam hal yang namanya korupsi. Nah, dan apa itu kriminalitas? Ketika kalian sebagai masyarakat, sebagai orang yang melaporkan korupsi, contohnya aja kita ambil dalam lingkup kecilnya itu desa. Contohnya kepala desa kalian melakukan korupsi ataupun gratifikasi ataupun suap. Ketika kalian berani melaporkan, apa yang terjadi? Ya kalian pasti ditemui preman, dipukuli ataupun dipenjarakan. Sedangkan itu hak-hak kalian sebagai masyarakat untuk melaporkan hal itu yang sesuai dengan demokrasi kita. Nah, untuk yang di luar ini pastinya kalian percaya bahwa setiap yang mendapatkan politik uang ini pasti dimiskinkan dengan adanya kebijakan-kebijakan yang mereka lakukan. Mungkin terima kasih, akan dilanjutkan Bang Kak Yohan. Halo, masih pada ngikutin nggak materi yang tadi udah disampaikan? Ingat nggak tadi apa aja yang udah disampaikan sama abang-abang sekalian? Oke, jadi tadi kita udah bahas tentang bagaimana politik uang itu, kita juga udah bahas bahkan negara demokrasi, ya kan? Bagaimana negara berdemokrasi, kita harus menjalankan pemilu sebagai penggenapan yang dikatakan negara kita itu negara demokrasi. Terus tadi siapa yang jawab tentang apa itu demokrasi? Coba boleh dibilang nggak sekali lagi demokrasi itu apa? Demokrasi itu kebebasan berpendapat bagi setiap masyarakat Indonesia, karena itu melalui dari rakyat oleh rakyat.
rakyat dan untuk rakyat. Terima kasih Ustaz Guru. Kenapa aku tanya tadi Kak Valen lagi tentang demokrasi itu? Karena materi aku adalah tentang bagaimana kita bijak untuk memilih dalam pemilu kada yang nanti akan diadakan tanggal 27 November, ya kan? Terus tadi Bang Ray juga bilang sebagai tadi apa? Pemula ya? Pemilih pemula. Nah, mungkin kita harus tahu nih poin per poin bagaimana sih sebenarnya kita dalam pemilu kada nanti gitu. Poin-poin apa yang harus kita perhatikan menyangkut dengan demokrasi, karena kita itu memilih dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Nggak ada yang jawab. Coba sekali lagi, dari rakyat. Ya, itu adalah demokrasi dalam kita memilih pimpinan daerah kita nanti. Oke, poin yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kita harus tahu dulu nih peran dari setiap calon pemimpin daerah kita. Misalnya nih, daerah itu sebenarnya apa sih? Daerah yang tadi disampaikan oleh Bang Rizky itu wilayah yang ada provinsi, terus ada kabupaten, ada kota, dan di setiap daerah itu ada pemimpinnya. Pemimpin provinsi siapa? Enggak, pemimpin wilayah di provinsi siapa? Gubernur. Di kota? Di kabupaten? Ya. Jadi kita pemilu kada itu nanti bakal milih mereka. Jangan kalian milih presiden ya. Presiden di mana? Pemilu, oke. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu nih peran dari setiap pemimpin daerah kita. Gubernur dia apa? Dia mengatur daerah apa? Bupati dia mengatur daerah apa? Kemudian sampai kepada kota. Yang kedua adalah kita harus mengenali dulu deh daerah kita ini butuh apa sih? Contohnya, misalnya daerah kita ini sering kebanjiran. Terus kita harus lihat pemimpin yang nanti bakal menjadi calon pemimpin daerah kita, ada nggak sih visi dan misinya itu tentang menanggulangi banjir di daerah kita. Itu yang kedua, jangan cuma asal milih, ya kan? Terus yang ketiga adalah kita harus mengenali setiap kandidat kita. Jadi siapapun calon yang mengajukan diri yang akan menjadi pemimpin daerah kita, kita harus kenali terlebih dahulu. Apalagi Gen Z, Kak Gen Z sekarang itu sudah pasti lihat track record dari pemimpin kita. Sama seperti pemilihan dulu, pasti lihat dulu nih track recordnya apa ya pemimpin kita. Ya kan sekarang udah ada yang tidur itu di sana. Nanti kita jadi nggak bijak dalam memilih loh, teman-teman. Iya kan? Coba kok dia gimana? Nanti ada yang pengen jadi kepala daerah nggak? Boleh juga. Kalau kalian ngerti Pak, karena dia mengerti arti demokrasi. Oke. Oh, politik tidur ya? Oke. Nah, jadi sebenarnya 3 poin ini adalah inti dari bagaimana kita sebagai memilih yang memberikan hak suara kita kepada calon pemimpin kita agar tidak salah memilih. Karena seperti apa yang kata Valen tadi, kita itu diberikan hak suara untuk memilih pemimpin yang sesuai, pemimpin yang berdasarkan pilihan hati nurani kita dan nantinya tidak ada benturan kepentingan terhadap masyarakat. Oke, jadi mungkin 3 poin ini adalah poin-poin yang penting dan aku mau buat satu kalimat nih. Jangan memilih berdasarkan paksaan atau kepentingan pihak-pihak yang pada akhirnya hanya untuk keuntungan pribadi dan mengabaikan kepentingan masyarakat umum. Oke, sekian dari aku. Terima kasih Kak Yohana atas penjelasannya tadi terkait bijaknya kita dalam memilih. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya, itu adalah peran Gen Z dalam melawan politik uang. Nah, ini kita mulai masuk ke dalam materi yang kami jadikan judul gitu ya, mendorong generasi Z menjadi aktor pemutus rantai dari politik uang itu. Nah,
Aku mau masuk dari Gen Z dulu mungkin ya, dari generasi Z, Gen Z, Gen Z. Di sini kawan-kawan ada yang tahu nggak Gen Z itu apa atau siapa Gen Z itu sebenarnya? Ada yang bisa jawab? Ada yang mau nyoba jawab? Ya, itu ada yang tunjuk tangan. Bisa? Bisa jawab? Yuk, kenalkan nama sama jelaskan apa itu Gen Z. Perkenalkan, nama saya Fernando. Kalau yang saya tahu, Gen Z itu rentang umur yang dari tahun 1998 sampai 2024 itulah. Oke, tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Ya, baik. Tadi kayak yang dikatakan oleh kawan kita Fernando tadi ya, Gen Z itu betul. Gen Z itu adalah kita, termasuk kita. Di sini kawan-kawan kalau boleh tahu kelahiran tahun berapa ini? 2007 ya. Oke, makasih. Gen Z itu, Gen Z itu adalah kita, sebenarnya kita, karena kami di sini juga merupakan bagian dari Gen Z itu. Kami rata-rata kelahiran tahun 2000-an, 2003, 2002, 2001 itu. Gen Z itu rentang umurnya itu adalah dari tahun 1997, 1998 sampai di tahun 2012. Jadi Gen Z itu memang beririsan juga sebenarnya dengan kaum milenial yang lahir di tahun 2000-an. Tadi kalau sempat Fernando bilang sampai 2020-an, nah itu mereka udah tergolong itu milenial gitu kan. Alpha, sorry. Nah itu beririsan dengan itu. Lalu dengan latar belakang kita yang adalah Gen Z ini, yang adalah Gen Z yang lahir dari tahun rentan waktu tadi, artinya kita ini sekarang, Gen Z ini sekarang itu berada di umur rentang umur kurang lebih 12, 15 tahun hingga 20 atau 30 tahun lah katakan gitu. Sehingga di rentang umur yang tadi itu apa yang bisa dilakukan oleh kelompok yang rentang umurnya segitu? Untuk mengetahui apa aja yang bisa kita lakukan khususnya pada konteks penyelenggaraan pilkada, kita harus tahu dulu kita itu karakter Gen Z itu seperti apa. Gen Z itu kayak mana? Kawan-kawan di sini apa yang sangat menonjol dari kawan-kawan, dari kegiatan aktivitas kawan-kawan di sini yang mungkin sudah tidak dilakukan atau minim dilakukan oleh generasi di atas kita, oleh generasi yang lahir di tahun 80 sampai 90-an. Simple, nggak mau ribet, instan. Yang lain ada lagi, praktis ya, mungkin terkait itu ya, hal-hal yang mudah gitu. Kita mau hal yang mudah, kita mau hal yang cepat, sehingga tapi kita sebenarnya dari karakter kita yang mau cepat, nggak mau hal yang mudah, praktis, simpel segala macam itu, sebenarnya kita punya kelebihan kawan-kawan. Dari kebiasaan kita mau mendapat sesuatu yang cepat tadi, mau yang simpel tadi, kita memanfaatkan satu benda atau satu perkembangan zaman yang sangat kita manfaatkan untuk mendukung kemauan kita yang tadi simpel dan cepat tadi. Itu adalah teknologi. Teknologi. Kita generasi Z ini adalah generasi yang sangat memanfaatkan teknologi dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita tadi maunya simpel, praktis, cepat, ya kan? Mau ngerjain PR mau cepat, Google, ChatGPT, ya kan, biar cepat, ya. Tapi itulah karakter, itu karakter kita sebagai seorang Gen Z, gitu.
dari karakter kita yang sangat memanfaatkan teknologi itu, itulah yang harus kita olah, harus kita kembangkan, dan harus kita arahkan ke arah sebagai aktor pemutus rantai politik uang tadi, kawan-kawan. Bagaimana cara itu bisa kita manfaatkan? Karena gini, mungkin aku mau mundur sedikit. Ketika kawan-kawan mendapatkan informasi, pasti sering nih kawan-kawan yang ada di sini dapat informasi lebih dulu daripada orang tua kita yang ada di rumah, gitu. Atau kadang-kadang orang tua kita baru dapat informasinya besok cerita ke kita, padahal kita udah dengar itu tadi malam. Sebelum tidur kita udah baca duluan informasi itu. Orang tua kita baru baca itu entah dari TV atau baru melihat berita yang lain-lain. Kita lebih cepat mendapatkan informasi tersebut gitu sebagai seorang Gen Z tadi. Dan tanpa kita sadari sebenarnya itu adalah sebuah keunggulan dan kelebihan kita, kawan-kawan. Itu adalah keunggulan kita, dan keunggulan itulah yang seharusnya dan memang sudah sangat pantas untuk kita lakukan, untuk kita manfaatkan untuk memutus rantai politik uang tadi, dengan yang paling utama adalah memanfaatkan teknologi dan memanfaatkan pengetahuan kita yang lebih dahulu daripada generasi-generasi orang tua kita atau generasi abang kakak kita yang cukup terpaut jauh lah umurnya dari kita. Dengan cara yang tadi udah aku sampaikan, memanfaatkan teknologi, memanfaatkan pengetahuan kita, dan ketika itu terkait dengan kelebihan. Kekurangannya tadi kan ada nggak mau tahu, ada nggak mau susah, ya kan, mau cepat. Itu kan merupakan kekurangan kita sebagai Gen Z. Nah, itu yang harus kita ubah. Ketidakmaupahuan seorang Gen Z itu harus bisa kita ubah menjadi sosok yang sangat ingin tahu, khususnya dalam konteks pilkada ini, kawan-kawan. Mungkin gini, ketika kawan-kawan itu saat ini adalah seorang pemilih pemula, kalau kita berpikir, kalau kita melihat, itu sungguh sangat disayangkan kalau kesempatan kita sebagai pemilih pemula saat ini, atau katakanlah pemilih kedua kali, karena misalnya kemarin kawan-kawan udah ada yang ikut pemilu 2024, itu tidak dimanfaatkan dengan baik, tidak dimanfaatkan untuk memilih pemimpin-pemimpin yang berintegritas gitu. Dari mungkin di awal ketika pendahuluan udah disampaikan sama Bang Grey bahwa pemilih Gen Z ini di pemilu 2024 kemarin itu jumlahnya 22%. Mungkin kita melihat 22% ya cuma kami, sedikitnya kami ini 22%. Tapi angka datanya itu kawan-kawan, 22% itu adalah 46 juta orang yang terdaftar dalam DPT pemilu kemarin, Februari lalu. 46 juta orangnya adalah Gen Z. 46 juta orang, kawan-kawan. Bayangkan kalau kita Gen Z se-Indonesia ini semuanya sepakat untuk menjadi seorang yang berintegritas, seorang yang masih mempertahankan idealismenya ketika proses pemilu maupun pilkada nanti, kita bisa berpengaruh dan berdampak tentunya, karena kita jumlahnya banyak, 46 juta. Ketika kita mau mengedukasi teman-teman, mengedukasi abang kakak kita, bahkan mengedukasi orang tua kita mungkin bagaimana cara mengikuti pilkada yang baik, terkhusus pada konteks untuk tidak berpolitik uang. Mungkin secara langkah konkretnya akan kita bahas selanjutnya dan akan disampaikan oleh Kak Elaine. Mungkin tadi teman-teman semua udah mendengarkan penjelasan dari abang dan kakak kita mengenai apa sih politik uang itu dan kenapa politik uang ini berdampak negatif pada sistem pemilu kita. Nah, di sini aku akan jelaskan ada 6 upaya yang dapat kalian lakukan sebagai Gen Z untuk menyuarakan penolakan dalam praktik politik uang. Yang pertama itu mengedukasi masyarakat tentang bahaya politik uang. Nah, hal ini dapat kalian lakukan melalui kampanye informasi, misalnya melalui video, artikel, infografis, bagaimana politik uang ini merusak sistem pemilu dan menimbulkan ketidakadilan. Yang kedua itu mendorong transparansi dalam proses pemilu. Hal ini dapat dilakukan dengan teman-teman sekalian bisa berpartisipasi dalam gerakan yang mengawasi
jalannya pemilu. Seperti yang kita tahu ada Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Yang ketiga adalah membentuk jaringan atau komunitas. Nah, komunitas di sini berfungsi sebagai wadah teman-teman sekalian untuk berdiskusi, berbagi informasi, dan mengorganisasi yang dapat mendukung jalannya pemilu yang bersih. Yang keempat, menggunakan platform digital untuk menyuarakan penolakan. Nah, platform digital ini maksudnya apa sih? Nah, Twitter, ya kan, Instagram, TikTok. Aku yakin di sini teman-teman punya lah akun platform digital tersebut. Gunakanlah platform digital tersebut dengan lebih positif dan ke arah yang lebih baik gitu teman-teman, dengan menyuarakan penolakan kalian terhadap politik uang, atau bisa kalian gunakan untuk mendukung para calon yang sudah kalian riset terlebih dahulu, rekam jejaknya apakah bersih, untuk kalian dukung di platform tersebut. Lalu yang kelima adalah berperan aktif dalam pemilu dengan memilih calon yang bersih dan mengajak teman-teman yang lainnya untuk memilih dengan bijak. Nah, dengan melakukan beberapa langkah tersebut, teman-teman sebagai Gen Z dapat berperan penting dalam mencegah dan menanggulangi politik uang, serta menciptakan sistem politik yang lebih adil dan transparan. Ya, mungkin selanjutnya aku serahkan ke MC kalian. Terima kasih teman-teman. Oke, dan cukup panas ya Kak Ketin terkait materi-materi yang tadi disampaikan oleh Abang dan Kakak. Nah, pasti di pikiran adik-adik sekalian ini udah banyak pertanyaan mungkin ya yang udah tersimpan, atau mungkin ada yang belum punya pertanyaan, mungkin boleh dipersiapkan terlebih dahulu karena nantinya akan ada hadiah untuk penanya-penanya yang aktif. Dan juga sebelum masuk sesi tanya jawab, mungkin kita mau ice breaking dulu, dan ice breaking kita ini akan dipandu oleh Bang Bias. Untuk Bang Bias boleh dipersilakan. Halo teman-teman. Oke, nama aku Bias Stefanus Barus. Sebelumnya ada yang kenal sama aku nggak? Sebelumnya aku juga ada pernah di sini ya, tapi aku lihat wajah teman-teman ini lemas, lesu, bahkan tadi di belakang ada yang kayak gitu kan. Maka sekarang saatnya kita untuk ice breaking ya teman-teman. Kepada teman-teman semua, ayo coba berdiri ya, berdiri. Abang kakak, ayo berdiri ya, berdiri ya. Kita akan bermain tebak-tebakan teman-teman. Nah, konsep ini mengharuskan adanya pembagian antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Itu bahasa apa itu ya? Dan yang bisa inisialnya PP. Oke deh, ayo maju. Nama aku Alfiani. Rias Politika ya? Betul atau enggak? Coba 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Nama saya Federico dari Bekasi. Jawabannya Belanda, betul nggak? Betul. Aku ada di setiap rumah, tapi kamu tidak bisa melihatku kecuali melalui aku. Apa aku? Namanya siapa? Kelas berapa? Jawabannya. Perkenalkan, nama saya Okta dari kelas 12A. Jadi jawaban saya sesuai dengan saya yang berpikir dari teman-teman saya itu lampu, Pak. Oke, karena pertanyaannya udah habis, maaf ya teman-teman. Jadi mungkin ini akhir dari sesi ice breaking. Yang mau dapat hadiah tetap bisa nanti di yang selanjutnya, sesi selanjutnya. Oke, nama Bang Bias Stefanus Barus. Terima kasih. Wah, gimana nih? Udah pada lebih fresh pasti kan? Nah, kalau udah, mari kita lanjut ke sesi tanya jawab. Sebelumnya, saya akan membacakan terlebih dahulu petunjuk-petunjuk untuk sesi tanya jawab. Yang pertama, untuk sesi tanya jawab akan dibuka untuk 3 orang penanya. Yang kedua, selanjutnya acungkan tangan terlebih dahulu sebelum bertanya. Yang ketiga, kemudian setelah ditunjuk, adik-adik boleh berdiri untuk memperkenalkan diri dan bertanya. Oke, mungkin untuk penanya pertama kita mulai dengan hitungan 1, 2, 3. Perkenalkan, nama saya Ranjana Regan. Saya dari kelas 12C. Saya ingin bertanya, seperti yang kita ketahui bahwa politik
uang itu atau korupsi itu sebenarnya sangat bahaya untuk Indonesia. Tapi seiring berjalan waktu atau sadar tidak sadar, Indonesia itu sudah dipenuhi dengan politik uang atau korupsi. Pertanyaan saya, kenapa politik uang itu tetap dibiarkan beredar di Indonesia padahal sudah ada pasal yang untuk menanggulangi kasus itu? Terima kasih. Pertanyaan saya itu kan maksud dari sosialisasi untuk mencegah terjadinya politik uang. Nah, jadi ada sebuah kasus dari kenalan hidup. Jadi dia dipaksa orang tuanya untuk memilih salah satu pasangan calon dari yang akan kita pilih. Dia nggak mau, tapi kalau misalnya sesuai dengan contoh kasus yang tadi, kayak mana penyelesaiannya biar bisa politiknya tadi itu berjalan dengan baik. Terima kasih. Tadi kan yang disampaikan oleh kakak abang semua, tadi ada kalimat yang tersirat oleh rakyat untuk rakyat dari rakyat kepada rakyat. Nah, tapi yang kulihat itu mungkin ini ada pemahaman filsafat dari rakyat oleh rakyat untuk pejabat gitu. Jadi ini yang aku tahu selama ini. Jadi kita bayar ini, tapi aku belum pernah merasakan gimana sih yang dari atas itu ke bawah gitu. Belum merasakan pemerintahan mereka gitu. Mungkin aku belum tergabung sama dunia politik atau gimana. Nah, jadi terkait dengan kasus korupsi juga, kalau menurut yang aku cari gitu kan, yang aku baca, kalau yang membuat Indonesia makin miskin itu pejabat-pejabat kita yang selalu menyalahgunakan keuangan Indonesia gitu kan. Nah, jadi pertanyaanku gini, kira-kira ada nggak hukuman yang bisa kita kasih kepada pejabat-pejabat yang korupsi yang bisa membuat mereka itu nggak korupsi lagi gitu? Soalnya kan pernah juga ada kasus kalau orang yang korupsi dikasih hukuman yang tidak setimpal dengan orang yang hanya sekedar maling ayam contohnya gitu. Karena ada juga kemarin kasus itu. Nah, kira-kira untuk kakak abang semua sebagai fakultas dari hukum juga, ada nggak hukuman yang bisa membuat mereka memang nggak bakal ngelakuin korupsi itu lagi gitu? Terima kasih. Oke, makasih. Karena udah ada 3 penanya nih yang bakal dijawab pertanyaan sama kakak dan abang kalian. Mungkin bisa dijawab sama kakak abang pemateri ini. Ya, pertanyaan pertama, mengapa politik uang tetap ada walaupun ada hukumnya? Baik, kita bakal bahas mengenai teori dalam ilmu politik. Ada sebuah teori yang namanya teori of elite. Nah, ini berkorelasi dengan hal yang disampaikan tadi tentang piramida kelas dalam golongan masyarakat. Nah, dalam teori of elite ada sebuah golongan yang dinamakan oligarki. Mungkin kalian udah pernah sering dengar ya kalau baca berita negara penuh dengan oligarki atau hal-hal semacam itu. Jadi oligarki itulah golongan yang berada di puncak golongan yang dinamakan oligarki. Mungkin kalian udah pernah sering dengar ya kalau baca berita negara penuh dengan oligarki atau hal-hal semacam itu. Jadi oligarki itulah golongan yang berada di puncak piramida tersebut. Orang-orang yang memiliki kekuasaan, orang-orang yang memiliki materi dalam hal ini. Kembali lagi kita dalam pembahasan tadi, bahwasannya peserta-peserta yang mendaftarkan diri ataupun mengikuti kontestasi pemilu tidak semuanya orang-orang yang memiliki materi, orang-orang yang memiliki cukup uang. Padahal dalam realitanya, dalam kontestasi pemilu itu perlu ongkos yang besar. Orang-orang perlu ongkos untuk mempromosikan dirinya, untuk mengkampanyekan dirinya, untuk mendapatkan dukungan elektoral dari partai politik maupun masyarakat. Tapi tidak semua orang memiliki materi-materi tersebut. Alhasil, orang-orang yang tidak memiliki materi tersebut mendekati orang-orang yang berada di puncak
piramida tadi yang disebut dengan oligarki. Apa yang terjadi di saat mereka mendekati? Disitulah terjadi transaksi politik, disitulah terjadi konflik-konflik kepentingan, salah satunya politik uang. Disitulah politik uang terjadi dan transaksi itu terjadi. Nah, inilah dia menjadi budaya dalam sistem demokrasi di Indonesia. Terjadinya politik uang karena ketidakmampuan. Mengapa piramida itu bisa terjadi, bisa ada? Dikarenakan ketimpangan yang masih ada. Masih banyak disparitas atau perbedaan golongan antara si kaya dan si miskin. Makanya piramida itu masih eksis sampai sekarang. Belum lagi pendidikan politik dari masyarakat di saat disodorkan politik uang tadi menjadi salah satu faktor utama yang membuat suburnya atau maraknya politik uang terjadi. Yang dalam artian sebenarnya demokrasi sendiri memiliki konsekuensi terjadinya politik uang. Dan mengapa hal itu bisa terjadi? Karena masih adanya ketimpangan-ketimpangan dalam struktur kenegaraan tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwasannya mengapa politik uang itu bisa terjadi? Salah satu alasannya karena ketimpangan di negara kita yang masih sangat timpang dalam hal ini. Terima kasih. Oke, aku akan mencoba menjawab pertanyaan tadi yang kedua dari kawan kita tadi. Poin pertanyaannya itu ada kurang lebih ada 2 pertanyaan. Yang pertama terkait bagaimana ketika orang tua kita mengajak kita atau menyuruh kita gitu kan dalam kontestasi pemilu atau pilkada nanti memilih salah satu calon gitu. Dan yang kedua nanti ada pertanyaan terkait dengan bagaimana ketika ada sebuah contoh kasus seorang calon entah itu legislatif ataupun di eksekutif memiliki suatu yayasan yang bergerak dalam bidang beasiswa, baik itu beasiswa pendidikan, baik itu di tingkat sekolah menengah maupun di tingkat perguruan tinggi ya. Lalu ketika pada kontestasi pemilunya, pihak-pihak dari pemberi beasiswa ini meminta kepada para penerima beasiswanya untuk memilih dia ya. Oke, mungkin aku akan menjawab pertanyaan yang pertama terlebih dahulu terkait orang tua yang mengajak anak-anaknya untuk memilih salah satu calon lah gitu ketika dalam kontestasi pemilu. Nah itu sebenarnya kawan-kawan kenapa sebenarnya juga kegiatan-kegiatan sosialisasi terkait pemilihan ini butuh disosialisasikan kepada kawan-kawan. Karena mengapa ada kejadian-kejadian seperti itu sering terjadi? Mungkin aku bisa memberikan contoh pada diriku sendiri. Aku ada di rumah itu ada 3 bersaudara, dan dari kami 3 bersaudara ini ada 2, yaitu abangku yang paling besar dan aku yang lumayan melek politik lah. Ya, yang lumayan peduli lah dengan kondisi-kondisi ketika ada proses pemilu seperti ini. Bahkan dari sejak aku belum bisa milih, masih SMP dulu aku udah ngikutin kayak mana Pilgub Sumut tahun 2018 lalu gitu, dan udah baca-baca beritanya gitu. Dan hasilnya adalah ketika abangku dulu menjadi seorang first voters, pemilih pemula, tidak ada intervensi dari orang tuaku ketika mereka ingin memilih, ketika dia akan memilih gitu. Walaupun mungkin tanya-tanya juga sama orang tua di rumah, siapa kamu pilih banget ya kan, tapi tidak ada intervensi karena abangku tersebut malah menjadi teman diskusi bapak di rumah dalam membahas hal politik gitu. Gitu juga dengan aku ketika menjadi pemilih pemula di Pilu Wali Kota Medan 2020. Itu juga yang terjadi. Tidak ada intervensi sekalipun dari orang tua, karena justru aku di rumah berbicara dengan orang tua malah bahasanya itu politik, gitu kan. Ketika kita mau peduli dengan sekitar, ya orang tua juga pastinya dan harusnya akan menghormati, oh anakku ini udah paham gitu. Tapi ketika abangku yang nomor 2, yang kedua tersebut tidak terlalu sedikit peduli nggak peduli dengan hal tersebut,
Itulah yang sebenarnya membuat orang tua merasa, oh anakku ini belum mengerti, belum paham tentang hal yang seperti ini. Sebagai seorang orang tua, dia mungkin para orang tua kita itu mungkin merasa bahwa yang perlu membimbing anaknya kemana gitu. Dan hal-hal ini yang berarti perlu balik ke kita lagi kawan-kawan sebagai seorang anak. Ya tunjukkan juga kepada orang tua kita bahwa kita adalah orang yang sebenarnya sudah paham, sebenarnya sudah mengerti dan sudah memiliki hak untuk memilih sendiri. Lalu pertanyaan yang kedua terkait dengan beasiswa tadi, program beasiswa dan pemberi beasiswanya yang meminta untuk dipilih. Pertama perlu kita pahami dulu ya, gitu. Kadang-kadang bagi kawan-kawan ya benar tidak, terlepas dari benar tidaknya, tidak masalah aja sebenarnya kawan-kawan mau memilih dia ketika kawan-kawan merasa dia memang layak untuk mendapatkan itu gitu. Tetapi kalau tadi memang kata-katanya adalah pemaksaan, maka itu sudah pasti dan sudah sangat jelas hal tersebut sudah melanggar asas dari pemilu kita. Tadi Bang Gre udah menyampaikan di awal pengantar tadi, ada asas yang namanya luhur jurdil, langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan sudah sangat pasti gitu kejujuran dan kerahasiaan itu juga ada. Kawan-kawan juga sebenarnya kan bisa juga kalau kita istilahnya mau bermain amannya, tidak ada yang tahu siapa yang kita pilih di balik kotak suara, dan itu adalah hati nurani kawan-kawan yang memilih. Jadi kalau dari saya mungkin karena tadi ancamannya beasiswa yang cukup penting, ya bijak-bijaklah kita dalam menentukan pilihan kita. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita melangkah. Itu aja dari aku, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Skalis. Tadi siapa namanya? Yang tadi yang terakhir, yang ketiga. Dewi. Oke, Dewi mau masuk hukum ya? Masuk hukum. Oke, mungkin tadi kan Dewi sedikit mengilustrasikan gitu, bahwasanya dalam teori memang ada teori dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tapi yang dilihat dalam praktek sehari-hari itu kan dari rakyat, oleh rakyat, untuk pejabat kan gitu. Dan pun tadi Meli membuat analogi gitu, bahwa memang banyak terjadi dalam konteks pengadilan. Putusan pengadilan itu misalnya orang yang maling ranting, maling sandal, itu dihukum misalnya 5 tahun. Tetapi koruptor itu dihukum misalnya 2,5 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang setahun gitu. Sebenarnya kenapa ini ada? Dan tadi Dewi sudah bertanya, apa kira-kira tawaran ke depan, solusi hukum supaya ada efek jerah agar orang ini tidak korupsi lagi atau pejabat ini tidak korupsi lagi. Saya dulu, Dewi. Oke, jadi adik-adik, kalau nanti adik-adik masuk fakultas hukum, memang ada sedikit problematika, ada sedikit masalah dalam undang-undang kita. Jadi adik-adik, yang mengatur tentang undang-undang terkait tindak pidana korupsi itu ada namanya Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan memang di undang-undang tersebut ada beberapa klasifikasi terkait tindak pidana korupsi. Ada misalnya namanya perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, ada suap, ada gratifikasi, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan sebagainya. Tetapi adik-adik perlu kita ketahui, pejabat itu atau pejabat-pejabat ini yang paling sering 80% bahkan pejabat itu dikenai dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, yaitu perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Atau baru-baru ini ada kasus viral Tong Lembong, baru viral ini tersangka, dia pun dijerat dengan pasal itu. Tetapi memang ada sedikit problematika apa? Jadi perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara ini itu ancaman minimum penjaranya memang sangat minim. Jadi di pasal 2 itu ancaman pidana minimumnya itu hanya 4 tahun. Dan pasal 3 itu minimum 1 tahun. Dan pejabat itu pada umumnya dikenakan pasal 3, yaitu setahun. Jadi memang sebenarnya secara undang-undang pun memberikan hakim itu batas pidana minimum itu hanya sebesar itu, 4 tahun dan 1 tahun.
Sehingga apa? Sehingga dalam tren vonisnya pun di Indonesia rata-rata putusan pengadilan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi atau rata-rata putusan pengadilan itu hanya 3 sampai 3,5 tahun saja. Pertama, memang undang-undang memungkinkan itu, dan kedua, hakim pun sebenarnya tidak melihat keadilan yang hidup dalam masyarakat. Coba kita bandingkan nantinya, kalau nanti belajar hukumnya, kita bandingkan dengan tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian itu diatur dalam pasal 362 KUHP, yang dimana ada ancaman maksimalnya itu 5 tahun. Jadi memang tidak ada rentang pidana. Kalau tipikor kan ada dari 4 tahun sampai 20 tahun gitu. Kalau dia pencurian paling maksimal 5 tahun gitu. Jadi hakim itu bisa mutus berapa aja bisa. Tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu. Tapi kenapa sebenarnya korupsi yang kita anggap seperti yang dibilang dari tadi merupakan kejahatan yang luar biasa, namun vonisnya menjadi rendah gitu. Itu memang karena ada fakta adik-adik. Memang kita sama-sama tahu lah, memang saat ini Indonesia, terkhususnya di peradilan, itu memang masih banyak terjadi mafia peradilan, masih banyak terjadi praktek suap menyuap, bahkan mungkin dilakukan oleh hakim sendiri sebagai pemutus perkara gitu. Memang ini menjadi hal yang perlu kita perhatikan ke depan. Itu mungkin benar fakta, mungkin dari tren vonis dan dari undang-undang yang mengaturnya kenapa itu bisa. Tapi kalau menurut saya sendiri secara pribadi, seharusnya memang kan nggak mungkin nih ada perbuatan yang korupsi merugikan keuangan negara. Satu negara loh dirugikan, tapi di sisi lain ada orang yang merugikan secuil gitu dan nggak merugikan halayak banyak. Tetapi kenapa kok dipidana semakin lebih tinggi gitu kan? Itu kan namanya nggak adil gitu. Jadi apa tawaran solusi supaya ke depan orang tidak korupsi lagi, supaya ke depan pejabat atau penyelenggara negara itu tidak melakukan tindak pidana korupsi? Jadi sebenarnya adik-adik memang ada 2 undang-undang sebenarnya yang memang penting untuk segera disahkan. Jadi undang-undang tindak pidana korupsi kita ini memang sebenarnya sudah ketinggalan zaman. Karena kan tahun 99, sekarang tahun 2024. Hukum itu harus mengikuti perubahan zaman. Jadi nggak bisa dipakai hukum yang lalu. Jadi memang ada 2 undang-undang yang sebenarnya penting untuk disahkan. Karena apa? Karena selama ini adik-adikku memang orientasi atau mungkin tujuan pemidanaan kita itu hanya sebatas menghukum pelakunya, tetapi tidak kepada merampas aset-asetnya atau dimiskinkan si koruptornya gitu. Jadi peradilan kita saat ini belum mengarah ke sana, hanya menghukum orangnya. Kalaupun nanti dibayar denda, nggak mampu bayar denda, ditambah lagi kurungannya, gitu. Tetapi memang saat ini ada 2 undang-undang yang mungkin dan berpotensi menciptakan efek jera, yaitu apa? Undang-undang perampasan aset dan undang-undang pembatasan transaksi uang kartal. Jadi undang-undang perampasan aset ini orientasinya itu bukan pemidanaan, tetapi bagaimana mengembalikan kerugian keuangan negara dan bagaimana supaya koruptor atau terpidana korupsi itu dimiskinkan. Karena koruptor itu lebih takut dia dimiskinkan, dirampas semua asetnya, dimiskinkan semuanya daripada di penjara. Karena tahu ada apa faktanya? Banyak lapas-lapas di luar kota, bahkan lapas paling besar di Indonesia ini, lahan-lahan di samping lapas itu milik napi-napinya, milik napi koruptornya. Ini kan sangat miris kita melihat hal itu. Jadi memang ada RUU perampasan aset. Jadi di RUU perampasan aset ini nantinya harta kekayaan yang tidak sah pun bisa dirampas kalau tidak bisa dibuktikan. Ada juga RUU soal pembatasan transaksi uang kartal. Jadi memang ada 2 undang-undang yang mungkin penting untuk segera disahkan supaya nantinya akan ada semacam efek jera kepada koruptor. Selain daripada itu, orientasinya pun sudah berubah, yang dimana sebelumnya follow the bodies atau hanya mengikuti orangnya, kini berubah menjadi follow the money atau mengikuti aliran uangnya gitu. Jadi bisa dirampas uangnya, dirampas aset-asetnya, dimiskinkan mereka dengan 2 undang-undang atau dengan undang-undang perampasan aset tadi. Mungkin itu tawaran solusi dari saya, dari kelompok ini, dan semoga memang ada sekarang wacana untuk mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Semoga itu direalisasikan di DPR dan semoga nanti ada revisi undang-undang tindak pidana korupsi. Terlebih dari undang-undang perlu juga memang, kalaupun nanti di sini belum disahkan undang-undang perampasan asetnya, penting untuk menanamkan budaya anti korupsi dari masing-masing dari kita gitu. Tanpa ada pun hukumnya, kalaupun tidak ada budayanya, hukum tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Mungkin itu dari kami, adik-adik. Terima kasih. Oke, baik, udah terjawab ya semua pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik semuanya.
Maka udah selesai juga sesi pemaparan materi dari kami semua. Mungkin kami ini selanjutnya bakal ngasih apresiasi sedikit buat adik-adik tadi yang udah aktif ya nanya dan juga jawab pertanyaan. Silakan untuk maju ke depan. Dan acara selanjutnya yaitu kata penutup dari perwakilan SMA Metodis Aktifia yaitu Bapak Darius Galilin. Ini tinggal sedikit lagi waktunya. Ya, Bapak berharap semangat dulu, jangan dulu loyo-loyo. Ya, coba perhatikan ke depannya. Sebenarnya apa yang sudah disampaikan itu menurut Bapak sudah sangat baik. Tetapi dalam faktanya memang masih sekedar wacana, belum ada prakteknya, ya kan? Dan jujur, nah, memang walaupun undang-undang sudah dirancang, apakah anggota DPR mau mengetoknya? Kan itu kan? Nah, itu permasalahannya, karena mereka juga terancam kan gitu, mereka juga mau. Masa yang udah-udah aja bisa korupsi aman, kan mereka juga mau kan? Nah, jadi kalau Bapak berpikir begini, dimulailah dari sekarang kamu menjadi generasi yang punya integritas, itu aja. Jadi doa kami kuliahnya lancar, sukses, selesai tepat waktu dengan hasil yang memuaskan. Tuhan Yesus memberkati. Acara selanjutnya adalah kata penutup dari perwakilan Klinik Anti Korupsi Fakultas Hukum UNSUR kepada Saudara Rizky. Selamat siang. Demikian kita berada di penghujung acara. Demikian penyuluhan hukum anti korupsi dengan tema mendorong generasi Z menjadi aktor pemutus rantai politik uang. Pertama-tama tentunya saya ucapkan terima kasih kepada pihak SMA yang telah membiarkan kami ataupun memperbolehkan kami untuk melaksanakan penyuluhan di sini. Dan selanjutnya terima kasih kepada adik-adik yang telah berpartisipasi dan meluangkan waktunya untuk menyukseskan acara penyuluhan hari ini. Semoga apa yang kami laksanakan hari ini tidak menjadi formalitas belaka tentunya, tetapi juga memantik kesadaran kita masing-masing terhadap maraknya politik uang terutama nanti. Jangan lupa datang 27 November dan yang paling penting jangan pilih paslon yang melakukan politik uang. Mungkin itu aja. Sekian dan terima kasih. Dikarenakan tadi kita telah mengawali acara kita ini dengan berdoa, ada baiknya kita juga menutup acara ini dengan doa. Doa penutup akan dipandu oleh Bang Pasman. Nah, tadi kita telah memulai acara kegiatan kita dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami haturkan puji dan syukur kehadiran-Mu ya Bapa, karena atas berkat-Mu telah selesai kami dari Klinik Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara melakukan penyuluhan kepada adik-adik kami, siswa-siswi SMA Metodis Antioquia ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu, Kau telah mengizinkan kami melakukan sosialisasi dengan lancar dan baik ya Bapa. Tuhan, selanjutnya kami juga akan kembali melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Berkatilah Tuhan segala aktivitas yang kami lakukan sepanjang hari ini, kami serahkan seluruhnya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, doa ini kami panjatkan melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, dengan demikian berakhirlah acara kita pada siang hari ini. Namun sebelum kita berpisah, mari kita mengabadikan dokumentasi kita pada hari ini. Kepada adik-adik sekalian, boleh dipersilakan untuk berdiri tepat.